Dan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kawan kita yang online belum bergabung. Jadi sambil kita menunggu kawan yang online, kita mulai saja ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke 3 ya. Tapi kemudian 2 juga. Jadi kita akan mungkin bisa jadi akan saya sampaikan dua materi hari ini sekaligus, karena kita atau saya berbicara untuk melakukan dulu waktu itu masing-masing sampaikan untuk insya Allah di depan. Karena hari ini belum selesai saya rakis ini, jadi saya baru satu. Ini ada lagi itu belum selesai. Jadi saya jangan lagi harus diganti baterai smartphone. Baik, kita mulai dulu dengan materi secara teori ya. Kita akan coba dulu sampai nanti ada tabel. Bisa apa tuh ya? Bisa yang belakang siapa namanya? Rizal? Rizky Starling mana? Rizky Starling? Kita ada? Oh, Rizal Starling. Rizal Starling mana? Rizal. Ya kan bukan untuk memberi gelar ya, sebenarnya beri gelar itu kan tidak mau saya beliau yang kemudian paham atau tahu tentang Starling. Apa tidak tahu bagaimana mengajar Starling. Kita mengerti yang sudah tahu. Saya hanya mengingat itu yang kemarin paham. Ini Rizal ya, bukan Starling. Ini Rizal Rotika. Rizal yang tahu. Baik, kita lanjutkan ya. Ternyata kita sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir ya. Saya coba cek bulan Maulid itu sudah selesai di pertemuan kita yang lalu. Atau di hari kemarin ada Rabu. Selasa ya. Jadi Selasa itu tadi malam itu sudah masuk ke Rabiul Akhir. Jadi saya tandai di sini. Kenapa penting kita tandai itu untuk kemudian biar tahu ya kapan bulan. Itu lama ya. Baik, kita lanjut lagi. Itu background dari slide saya itu adalah sebenarnya robot yang itu tidak saya bawa dari rumah. Robotnya sama seperti ini. Tapi itu dengan pinyo yang lebih besar. Jadi kalau kawan-kawan nanti kita akan belajar. Kalau di praktik itu beberapa kali definisinya saya baru, kalau beri undang-undangnya itu buatnya lebih besar dari ini. Buatnya besar. Jadi sekarang sama-sama beri undang, tapi buatnya lebih kecil. Dan kalau yang tampak sekilas ya di background itu ada undang yang ada di yang tidak untuk beberapa orang. Ini beda lagi. Ini boxnya beda dengan box yang kemarin. Memang dibedakan oleh prodi, tapi
Tapi yang untuk mikromotor itu alatnya lebih banyak. Kalau di robotika ini hanya ada 6 modul atau 6 robot beroda ini, plus 6 manipulator. Ini manipulator. Ini yang kita bahas di dua semester 2 pertemuan yang lalu. Ini adalah manipulator. Ini yang saya katakan kemarin, dia punya satu, yang untuk berikutnya satu. Sebetulnya sini tidak ada motornya, tapi motornya ada 2 di sini. Motornya 2 di sini, dan satunya lagi ada di bawah. Ini yang seperti ini. Motornya di bawah. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya berencana, insya Allah gitu ya, untuk mengajak kawan-kawan memprogram motor ini plus manipulator di atasnya. Ini bisa berakhir. Harapannya nanti ada juga dari ISP32 ini. Saya sisakan ini ruang kecil di sini, karena ISP32 itu kecil aja di sini. Kalau misalkan diberikan oleh kampus, kita akan gunakan juga nanti untuk mempraktekkan mengendalikan robot ini secara cover menggunakan internet. Jadi kawan-kawan saya berikan subdomainnya. Nanti kawan-kawan bisa upload programnya di situ, kemudian bisa mengendalikan robot ini dari jarak jauh. Dan syukur-syukur nanti kalau misalkan diberikan dari kamera ini, kemudian kita bisa kirim data dari kamera sini ke set, kemudian diimplementasi di sana. Kemudian nanti kita kirim lagi datanya di sini. Nah itu dia teori dari atau yang sudah kawan-kawan peroleh di mata kuliah itu bisa diimplementasikan secara langsung di dunia nyata sesuai dengan robotika. Nah kalau misalkan nanti tidak diberikan kamera ya oleh kita atau saya usahakan SP32 nya lakukan. Itu sama. Harganya tidak terlalu mahal kalau tidak salah kemarin. Soalnya kemarin tadi saya cek HP-nya 16.000, kecil sejempol ini atau segini. Namanya SP32 01. Coba aja cek di bukan SP32, SP01. Di dalamnya ada chip 8266, SP8266. Jadi kita tidak gunakan SP32 karena memang itu yang baru ya. Kita gunakan yang agak lama saja. Tapi kalau kita nanti maksud saya mewakili untuk kita mempraktekkan apa yang kita peroleh kita peroleh di mata kuliah refleksi. Karena anda kan belajar nanti hanya teori aja kan. Jangan belajar nanti kan apa yang dikatakan nggak ada kan, program apa gitu kayak internet nggak ada kan. Nah, saya kalau misalkan juga belajar kan harusnya dicontohkan bagaimana kemudian itu diimplementasikan. Minimal misalkan nanti ada website yang kemudian terhubung ke laptop kita, kemudian nanti itu bisa memberikan informasi secara dua. Nah kalau yang kemarin saya juga jadi membawakan alat untuk deteksi bayi itu, tapi tidak saya bawa kelas ini. Kemarin saya coba rakit di parkiran sana. Kemudian di sini di depan setelah ini sebelah selatan ini atau di depan kantornya SDO. Itu kalau yang melihat tidak akan itu. Tapi kontrolnya tidak saya bawa di sini karena masih ada yang susah menarik. Waktu di coba kemarin ada si Anji, ada Makita yang membuat ada kita juga. Dan kawan-kawan di semester 1 juga yang kemarin coba mengamati sudah jalan, tapi ada yang bocor dari sisi perpipaannya. Kemudian dari sisi kontrolnya kemarin itu daya kurang, sehingga pada saat sulit tertentu lampu indikator tanda normal, tanda waspada, tanda siaga itu kemudian mengganggu dari display LCD yang ada di sistem kontrol. Itu nanti kalau sudah selesai kita harus sudah saya bawa lagi di sini. Jadi kalau bisa lihat seperti kontrolnya seperti apa. Nanti saya mau benahi lagi di rumah itu kemudian dia akan ganggu. Kan kalau kemarin kita di motor kita tidak masalah ya, karena dia hanya menjalankan itu. Ternyata pada saat dipraktekkan dia menjalankan langsung, dia menjalankan alarm itu terganggu ini. Sistemnya sendiri secara keseluruhan tidak kemudian mengalami gangguan. Jadi sistem yang saya buat itu kan dia melakukan proses pendeteksian titik yang ada. Kemudian mengirim datanya ke website. Nama websitenya kalau kawan-kawan akses ya, banjir baru tanpa banjir .ny atau .ny gitu. Kemudian ini, nah itu sekarang sudah aktif dan kembali untuk dicoba aktif bisa mengirim data. Kemudian itu nanti akan dijadikan dasar kalau itu diimplementasikan secara luas di laptop.
Jadi kalau misalkan nanti itu dipasang di pintu air atau dipasang di hasil samping irigasi, itu ternyata lagi. Kalau irigasi, kalau saya dekat Sungai Sipai sana, atau dekatnya Kampung Sini, itu ada irigasi ada. Saya tidak apa lagi kepada jauh dulu ya, jauh dulu. Nah, irigasi mungkin jadi masalah. Bisa juga kebetulan ini tidak ada program KKN ya. Entah nanti apakah masih ada program yang kalau PKN itu ada. Nah, nanti saya minta kawan-kawan juga sambil berkomunikasi program kreativitas mahasiswa yang jenisnya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, itu nanti kita bisa pakai pergunakan. Kita bisa dipromosikan di program itu. Karena kalau MBKM yang terkait dengan pengabdian saya kurang tahu. MBKM sudah dijalankan sekarang kan dari menteri dan dijalankan dalam MBKM itu ada. Tapi kalau PKM insya Allah masih jalan dan tahun depan kalau perlu ya nanti yang orang bisa ini dibantu sama bikin tadi alat proteksi banjir yang kita implementasikan di misalkan Kabupaten Banjar sini kecamatannya di Cauju misalkan gitu ya, jadi kita pasang di situ. Nah, kalau pasang di alat itu kemudian bisa berfungsi dengan baik, kita sudah ada coba di sini di laboratorium kita ataupun di kampus kita, kemudian baru kita implementasikan di sini. Nah, yang saya buat di sini alatnya bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Dia ada supaya baterai yang tidak ada. Nanti kemudian kalau misalkan listriknya mati itu kan bisa paling tidak dalam jangka waktu berapa jam lah. Jadi bisa masih difungsikan. Kemudian nanti mengikuti kegiatan itu. Itu sudah berjalan. Kemarin dalam satu dan power pada berasa beberapa menit sudah jalan lampunya itu. Akhirnya dia melakukan daya dari LCD mati. Tapi dia masih berfungsi, masih tetap berjalan. Dan itu sejelas ya. Jadi kita mungkin ada beberapa kelompok yang kemudian nanti bisa membuat proposal program ketujuan dan juga adalah yang kemudian terkait dengan program pengabdian pada masyarakat. Kalau sementara tadi yang kita coba itu bukan pengabdian pada masyarakat. Kita selalu atau bahkan kemudian hanya ke penerapan teknologi saja. Tapi kemudian penerapan teknologi tapi menuju kepada masyarakat langsung karena semua yang memiliki saya sekarang itu apa? Memiliki saya kan berdampak. Ya. Nah kalau ya ada masyarakat dia itu juga saya sudah sempat perlihatkan di logonya Seni Banjar namanya ada logo berdampak. Jadi tidak lagi menggunakan logo atau ember MBK Merdeka Belajar, Merdeka Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah sekarang tidak lagi itu. Jadi Merdeka Belajar tetap Merdeka Belajar, tapi tidak ada kemudian proyek yang sekarang sampai kemarin itu. Sekarang berdampak itu maksudnya. Jadi kalau misalnya itu terkait dengan identitas kaum mahasiswa, kemudian kita bisa perlihatkan dampaknya itu atau hasilnya itu ke masyarakat secara langsung. Jadi misalkan ada nanti yang memodifikasi lampu lalu lintas, karena lalu lintas itu kan kadang-kadang antara jalannya padat pagi hari dan sore hari dengan siang hari seperti itu kan waktu nyalanya sama. Ya kan itu nggak cinta ke lewat teknologi antara pagi siang dan sore itu penyalaan antara lampu yang merah dan lampu hijau atau yang warna kuning itu juga ada sama ya kan. Nah bagaimana kalau membuat lampu merah atau perempatan itu yang kemudian adaptif. Jadi kalau misalkan di kondisi waktu tertentu nanti dia akan menyesuaikan kapan menyala lampu merahnya lama, kapan menyala hijaunya lama. Di kesempatan tertentu ya, kapan kemudian nilainya sebentar. Jadi kalau misalkan di posisi pagi hari ya, itu kan kebanyakan orang-orang itu dari arah barat ke timur, atau dari Banjarmasin ke Banjarbaru, ya kan yang banyak karena pulangnya itu arah dari Banjarbaru ke Banjarmasin atau dari timur ke barat itu sedikit.
akhirnya harusnya seperti itu, nanti lampu merah yang berada di jalur dan berlaku ke bagian mesin itu lebih utama. Kenapa? Karena masih dikit kan bahkan ada orang yang melewati itu misalkan gitu. Ini harusnya dibuat seperti itu. Nah misalkan kalau mau tidak berdasarkan sensor dulu, itu dibuatnya berdasarkan waktunya aja. Jadi diamati. Tapi kita perlu mengamati jam-jam yang padat itu kapan? Ya kan jam-jam artinya antara jam 7 sampai jam 9 misalnya. Kemudian yang padat itu antara jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah itu dibuat track waktunya. Nah kemudian diamati yang antara jam 7 lagi yang paling padat jam berapa? Oh yang paling padat jam 3 sore. Nah, berarti dia antara jam itu nanti ada yang paling lama, sedang, dan cepat. Kendaraan. Nah itu kawan-kawan tidak perlu repot membuat yang macam-macam ya, cuma sistem mikrofon otomatis seperti ini. Mungkin diperlukan sensor shock ya. Ini sensor shock ini itu gunanya untuk menambah colokan. Saya bahas derajat dan colokan. Itu kan kalau saya kan colokan di sana sudah menutup. Saya beri tambahan lagi dia, saya bisa colok adaptor saya, ada adaptor ini, adaptor laptop, adaptor kipas, adaptor handphone. Nah ini sama juga. Misalkan si Brian dia minum ternyata colokannya sedikit Pak. Saya mau hubungkan drone-nya 32, saya mau hubungkan tensinya yang 2. Tapi kalau misalkan saya nambahin siap ini, itu kan juga yang ini. Drone-nya banyak, tensinya banyak, kemudian kontinuitasnya juga bisa banyak. Mungkin bisa menambah, bisa menambah diisi ada yang email, ada yang email gitu. Bisa lebih variatif, misalnya hanya kemudian satu email portfolio. Nah itu ya yang kawan bilang. Jadi kalau ide untuk penelitian itu jangan sampai mati dia dan bisa ide. Lagi bisa. Makanya kalau kawan-kawan kemudian bertanya tentang ini juga biasanya saya akan jawab sebaik mungkin. Kalau misalkan ada yang kemudian bisa diberikan satu tema dari dua dulu itu ada kemudian salah ini loh, kemudian tidak perlu kemudian satu misalkan ada yang bikin robot itu dia fokus bukan fokus, dia membahas semuanya, tidak akhirnya bagi-bagi. Yang satu kemudian membahas terkait dengan kontrol secara ini secara umum ya. Kemudian lagi yang satu lagi terkait dengan isunya misalnya. Yang satu lagi terkait dengan lahannya. Tapi misalkan yang ada sekarang, sekarang di penelitian semester ini terkait dengan robotika, robotnya sama robot pemain bola yang ada di atas lantai itu. Kita akan lihat ya. Itu satu yang kemudian melakukan penelitian terkait dengan bagian kendali bolanya saja. Jadi kawan-kawan bayangkan, itu jelas ya Pak jadi berenang itu bayangan kita ya. Tapi kalau kawan-kawan sudah berpikir di situ, itu bikin berenang satu itu aja sudah. Kita semester kalau tidak dikerjakan tidak selesai. Itu tim kita bikin itu berbulan-bulan ya, sampai kemudian bisa berenang dengan baik. Bahkan ada rusak segala macam itu tidak segampang yang bisa dilakukan. Makanya akhirnya saya menyarankan itu dibahas atau diangkat di satu judul penelitian. Jadi kemudian tidak serta-merta satu robot roda yang ada sistemnya, ada sistem komunikasi wirelessnya itu tidak dibahas semuanya, dibahasnya satu-satu. Jadi satu yang kemudian membahas tentang penelitian tadi. Misalkan nanti membahas tentang dribbler atau bagian trigger aja ya, bagian berbola. Satu nanti bagian kemudian kontrol motor untuk bergeraknya. Nanti satu lagi yang sekarang tidak, jadi dua yang sekarang ya. Satu pengendam, satu bagian visionnya. Jadi pengolahan data komputer vision. Kalau sekarang dia akan menggunakan Python. Ini saya gunakan Python. Jadi kawan-kawan yang selanjutnya itu gunakan Python. Saya tidak terlalu menguasai Python. Saya tidak pernah membuat program itu secara langsung Python. Untuk menggunakan lagi dari informatika ada. Tapi kalau saya sendiri belum pernah buat. Nah itu mereka sudah pakai Python. Karena yang tren sekarang adalah Python. Mungkin dulu sempat zamannya Java. Jadi saya punya S2 itu Java. Zaman saya punya S1 itu masih Pascal dulu ya. Habis itu masuk ke C
tapi C belum terlalu ini, terlalu banyak. Akhirnya saya juga menggunakan bahasanya bahasa Pascal. Pascal habis itu bahasa kita itu bahasanya bahasa asingnya itu. Dan sekarang itu C itu sudah mulai ada berkurang ya, tapi masih karena Arduino kan masih banyak dipakai hampir di seluruh dunia ya. Ini bahasanya masih C, tapi yang lagi ngetren itu bahasanya Python. Apalagi dibantu dengan AI sekarang ya, AI sekarang itu sudah bahkan kita pokoknya masih satu program kerja, programnya keluar tinggal di-upload udah jadi. Tapi kemudian sekali lagi, mungkin kalau yang bisnis selalu juga sempat kan coba yang pakai AI itu, pakai AI, ini pilot, autopilot, ya baik. Kemudian pada saat di-upload kan belum tentu jalan, tapi tidak ada error paling tidak itu ya, itu menghindari. Akhirnya kemudian di sini saya juga menggunakan untuk mengecek program. Ini programnya sudah bilang atau tidak? Pada saat klik kemudian si Arduino yang di fasilitas untuk mengecek program dan juga salah. Baik, kita lanjut dulu. Kita masuk ke komponen pembentuk sebuah robot ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi. Ini kalau di tangan saya ada robot beroda yang kemudian sudah saya kebarakin, ada chassisnya, ada motornya. Ada sebenarnya ini adalah pinnya untuk deteksi putaran, tapi ini tidak punya sensornya. Karena ini punya pinnya aja. Ini kalau kawan perhatikan pernah bongkar printer, ini ada model kayak gini. Ada di printer itu kalau dia narik kertas, misalkan narik kertas atau dia 2 mm kan perlu motor ini perlu gerak berapa jauh? Berapa jauh enggak? Jadi kita masuk kertas langsung enggak gitu kan? Tadi kan gitu terus sedia kadang-kadang setelah masuk dia balikan lagi. Nah, itu ada motor sensornya seperti ini, ya, kemudian dipasang di ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan. Itu untuk kemudian melihat motor itu perlu memutar berapa saja untuk menarik kertas berapa senti. Misalkan kalau menarik kertas itu, karena misalnya untuk nyetak kurang pon 12 itu misalkan berapa mili, kalau pon 12 itu misalkan 5 mili gitu ya. Nah, berarti dia harus memutar per mili. Karena kan dia kalau perintah dulu kan segitu tuh, di satu titik kanan, balik dari satu titik, kalau perintah sekarang nggak, dia bolak-balik. Pada saat dari kiri ke kanan, kemudian kami kiri dia jumpa terus perintah sekarang. Jadi tidak itu zaman dulu itu sekali jalan ada di kiri ke kanan enggak. Habis balik dulu headnya ke kiri, baru jalan ke kanan dan itu per baris. Jadi kalau misalkan dari huruf 12, pon 12 itu kurang dari 5 mili, itu misalkan ada 7 titik gitu ya, 7 titik itu dia sekali nanti ke atas, kemudian geser baris 2, baris 3 sampai baris 7. Makanya ini beritanya orang namanya berita berpenyakit kalau gitu. Saya masih punya itu, tapi entah berfungsi atau tidak, masih ada di gudang. Nah, itu tadi komponennya kita lihat. Oke. Nah ini ya, kalau kita sudah paham, sudah mengatakan, sudah baca, sudah banyak proyek yang kita kerjakan, saya kira tidak terlalu masalah. Nanti kita akan bahas lagi juga. Kemudian yang kedua ada aktuator. Nah ini mungkin yang lebih. Aktuator itu nanti apa kita akan coba. Salah satunya adalah ini motor. Motor ini motor biasa, tegangannya kurang lebih 3 sampai 4 volt. Nanti kalau motornya di motor listrik itu bisa sampai 1000 watt, 1000 watt, tegangannya 60 volt. Kadang tegangannya sampai 48, kadang tegangannya 30 volt. Tapi ya kalau saya punya itu yang tegangan motor itu 60 volt dan ini 1000 watt. Kalau ini kecil, ini kan tegangannya hanya 6 volt. Kalau kita beri 3 volt dia berputar, tapi mungkin tidak bisa bergerak. Ini normalnya sekitar 5 sampai 8 volt. Kalau diberi 12 berapa? Ada kemungkinan nanti di bawah. Makanya kalau diberi pembuktikan itu juga punya namanya driver. Driver itu penjembatan antara visi tidak ada. Penjembatan antara mikrokontroler dengan motor. Karena kalau motor ini yang motor bawah ini langsung dikoneksikan dengan mikrokontroler ini, itu nanti yang salah mikrokontroler. Mungkin beberapa kali bisa jalan di situ nanti dari induksi dari motor itu akan balik ke mikrokontroler. Dia akan rusak di situ. Jadi jangankan itu ya. Saya ada pakai kipas ini itu, kipasnya di bawah itu yang model mencolok dari USB. Itu USB port saya yang di laptop rusak. Gara-gara apa? Gara-gara motor.
induksi motor yang ada di situ itu masuk ke dapur. Jadi pot saya itu yang rusak nih, yang saya pasang. Tapi kalau saya pasang di situ remote masih mau. Tapi kalau saya pasang misalkan ini sudah boleh. Ini hanya mau di situ remote, saya tolak di situ remote. Itu gara-gara dulu atau sebelumnya saya pakai kipas yang USB. Akhirnya saya cari lagi kipas yang pakai adapter external. Makanya sekarang saya kalau kuliah itu diberikan banyak saya bawa. Ada program dia, ada aplikasinya, dikasih dia, ada tripod, segala macam. Ini kameranya saya juga bawa. Karena saya tidak pakai kamera yang di situ, karena kalau kamera di sana itu saya tidak ada. Kalau di ada nggak? Cara kita sapa dulu ya. Ada nggak? Oh ada. Oh Mas Agus, ketua BEM kita nih. Halo Mas Agus. Suara saya bisa dengar? Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Saya hidupkan dulu. Oke, mikrofon saya. Ada satu lagi kalau tidak salah dia, tapi kayaknya tidak masuk ini. Saya hilangkan dulu. Kalau tidak saya hilangkan floating menu yang tadi yang bawah itu nanti di zoomingnya si Agus di ketutupnya juga. Saya kurang tahu apa itu juga terjadi di kawan-kawan sekalian. Ini versi zoom workspace yang namanya bentuknya ini itu versi berapa? Kemudian akhirnya apa? Saya coba di koneksi internet yang di tempat lain juga sama. Tapi di floating menu yang tadi yang bawah itu ada speaker, ada mikrofon, kamera itu untuk nanti selanjutnya kalau dilihat di orang lain di pesantren yang lain. Kalau di sini mungkin saya bisa ini kan ya bisa melihat itu orang lain kalau tidak saya dilihat tertutup di depan saja. Nah kita lihat lagi, jadi tadi sekarang itu terkait dengan USB port yang kemudian rusak gara-gara motor itu adalah salah satunya tentunya saya. Jadi makanya anak saya itu kalau ini saya yang menggunakan kipas eksternal jangan kolok di laptop. Kayak ada tereksternal aja ada di handphone itu lebih aman daripada seperti itu. Bahasa Jawa itu yang mana orang Jawa? Kalau bahasa Bali apa? Ada yang apa? Amit bahasa Inggris. Yang kedua apa? Apa ya bahasa Inggris? Sayang gitu ya di sini ya bahasa sayang pak. Kalau saya bahasa Bali, kalau bahasa Jawa itu mana? Kalau bahasa ini apa? Baik, itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian aktuator yang lain, aktuator yang lain adalah ini ada motor servo ya, motor ya, ini gripper, ini belum dipasang semuanya. Jadi ini gearnya belum dipasang. Jadi akan kita lakukan di barang tertentu. Mungkin kalau yang bisa saya. Oke, kira-kira barang yang itu ada yang dihapus kalau bisa biar tidak rusak. Karena gripper kita ini tidak punya indera perasa ya. Saya ada indera. Nah kalau di motor-motor di luar sana itu dia sudah punya atau ditempatkan sensor di sini. Jadi pada saat dia menjepit, ini kan kalau misalkan saya, kita ya menjepit barang ini kan beda, kan tidak sesuai kan. Ini saya tahu ini nggak pas. Ya kan? Kalau saya jepit dengan kuat, ya kan? Tapi kalau kita punya perasaan, kita ngambilnya biasa aja. Udah begini ya, biasa aja. Yang penting sudah terbuka. Nah itu kalau saya robot tidak jadi seperti itu. Kalau kita setting dia menjepit, misalkan anak ini kekuatannya seberapa ya? 10 misalnya dia 10 nggak bisa itu. Kecuali kita berikan sensor di depan di sini. Bisa tekanan misalnya ya. Jadi kalau misalkan tekanannya sudah ya apa gitu. 3, 4 ada materi yang udah tipis gitu ya, itu kemudian dia akan berhenti. Ini nggak bisa ya. Jadi dia kemudian kita tidak bisa nah nanti kawan-kawan bisa kembangkan lebih detail lagi ya. Cari gripper ya, kemudian kawan-kawan bisa pasang di sensor tekanan dan sensor kecil. Jadi kalau misalkan dia sudah mencapai tekanan tertentu, dia akan berhenti. Jangan teruskan lagi motornya gitu sampai habis gitu. Nanti kalau di habis dia kan penyok begini.
Atau kalau ini yang kita juga kalau itu barang berharga kan masalah ya. Kemudian lagi satu lagi nanti motornya juga akan panas karena dia dipaksa menjepit yang misalkan dia kan menjepit yang agak keras atau itu kan masih ada atas. Ini tidak tercapai. Dia diperintah menjepit kekuatannya 10, tapi kemudian dia terhalang. Ya, terhalang kan. Nah, dia jalan terus motornya juga berhenti. Dan kalau pernah dipakai di sana, di depan di sini ya, dari sini. Jadi ya, saya cukup sekian saja. Akan kita 5 saja jadi tidak terus sampai banyak juga. Sedianya ya. Jadi kalau misalkan kita memegang sesuatu itu kan otak kita sudah mengolah sedemikian rupa sehingga kalau barang kita tidak perlu diangkat lagi ini ya, ada aja ya. Jadi kalau misalkan barang agak berat nih, kalau misalkan kursi gitu ya, misalkan perlu nah ini kan kita pada saat mengangkat pertama kali sudah bergerak berat nih, kita ada tenaga yang kemudian disalurkan lebih baik aja dan lebih tinggi lagi ke tangan kita, jadi bisa barang kita. Nah itu harus kita lihat. Dan ini salah satu aktor yang lain selain motor basic, itu motor basic itu kita bahas prosesnya. Ini adalah motor servo. Ini yang bisa digunakan untuk menggerakkan lever, untuk menggerakkan mesin ini. Jadi dua motor nanti ya di sini ya. Jadi dia bisa gerak ini. Ada bisa gerak. Ini beda dengan ekskavator nih. Itu beda lagi dan ada terjadi. Ini beda. Jadi di sini di tengah bawah ini ada dua motor. Dan nanti kalau kita sudah mencoba ketahuan. Nah makanya nanti kita akan mencoba motor yang bergerak itu mulus tidak bergerak sudah gerak. Jadi gerakannya misalkan nanti kita bergerak. Sambil dia angkat ini berjalan. Kan ini yang kalau orang mengoperasikan ekskavator kalau sudah ahli itu beda ya dengan yang baru pertama kali mengoperasikan gerakannya ya orang seperti ini gerak itu dorong beda. Tapi kalau misalnya sudah pro istilahnya ya sudah pengalaman lama itu gerakannya dulu sambil dia sambil putar ya baru baknya di baketnya dibuka. Nah seperti ini nanti kita mau lihat ada perhitungan matematis ini. Nah nantinya menurut saya kita bisa mendapatkan API-nya dari si begini ya apa itu mengalkulasi itu secara online. Jadi tidak perlu kemudian kita kalkulasi secara manual. Jadi kalau misalkan kalkulasi manual di dalam itu bisa jadi bisa, tapi bisa jadi itu resource dari komputernya tidak sanggup mengalkulasi itu. Karena si itu kan kebanyakan dia pakai aturan biasa aja, rule biasa. Kalau misalkan sudah ada entah itu ada regresi atau apa di situ dan atau lagi ada integral itu masalah. Gak kuat ya. Oke, itu ya, baik kita lihat. Sensor itu gimana? Itu apa ya? Sensor itu salah satu itu adalah sensor yang kita punya di box ini juga ada. Jadi masing-masing kelompok mengoperasikan topik. Dan kita hanya satu penjagaan, jadi di 6 modul, 6 kelompok yang jadi di satu kelas ini dibagi dalam kalau soalnya ada berapa 30. Terkira jadi 5 atau 6 orang seperti kemarin ya. Kemarin kayaknya dibagi ini bisa. Nah itu nanti akan kita dokter insya Allah berdepan. Nah ada chassis itu tadi sudah. Chassis itu kalau chassis kita tahu ya seperti yang tangkanya itu sebelum dipasangi jok, sebelum dipasangi tanggen, sebelum dipasangi mesin, sebelum dipasangi lampu-lampu dan lain-lain itu adalah chassis. Apa dia? Sebelumnya chassisnya ada yang kayaknya sudah dilihat semua, tapi ya tapi tidak ada total. Ini chassisnya akrilik. Ini akriliknya hanya 3 mili kebaran ini, 3 atau 2 mili, 2 mili lah. Jadi akrilik itu cukup mahal, semakin tebal semakin mahal. Nah ini di pokoknya menggunakan laser. Tapi waktu beli sudah ada lubang-lubang jadi sebagian perangkat itu tidak harus kemudian kita cari lubangnya lagi, kita tidak harus kembali lagi.
Tapi karena saya mengubah posisi penempatan ini harus saya buat lagi dulu. Itu yang kemudian jadi kerjakan bahasa kembali posisi. Nah, ini kasusnya. Kasusnya bisa ini. Nah, kenapa kemudian menggunakan ini? Pertama ini ringan. Kalau di psikomotrika itu ada pakai kasus video ada juga pakai kasus visi, tapi kira-kira dilakukan kalau enggak. Nanti saya minta kalau orang melakukan dulu ya Allah akan bisa begini. Ternyata pada saat di pasien motor, di pasar ini macam-macam gitu ya, perangkat elektronik itu, ini berarti yang pasti berjasa sebenarnya. Tapi kan ada laptop yang karena ini kemarin kita belajar dulu seperti itu. Kita sebenarnya tim itu minta Pak kalau bisa diberikan PC, namun PC ya, yang bentuknya kotak kayak ini. Tapi memang kita tidak punya budget atau tidak ada. Karena di luar sana di tim kami kita sudah miliki PC. Tidak terlihat lagi laptop ada di atas robot. Karena apa? Karena kalau ada laptop dari robot itu bisa kasih laptop ya. Kalau ketabrak, kebanting, nanti bisa bagaimana? Kita berusaha kalau misalkan nanti kita bisa beli di sini, kemudian kontrol itu kita pakai di sini. Itu tadi di kontrol ada ya. Komponen efek lainnya yang tadi saya sampaikan, ini ada driver namanya. Jadi si motor ini tidak bisa langsung connect, kita tidak bisa. Tidak aman untuk langsung dikoneksikan ke mikrofon motor ini ya. Tidak aman untuk dikoneksikan sini. Karena itu untuk dia lebih aman, kemudian dia bisa dikendalikan dia kecepatannya secara fluktuatif gitu, atau secara progresif. Kemudian kita pakai ini. Kita pakai namanya driver motor. Nah, sebagian mikrokontroller mobil ini atau mobil ini ada yang sudah ada driver motor ini. Saya tidak bawa yang atas, ini saya lupa itu dari atas bawa mana dia? Saya lupa lagi bawa mobil soalnya kita akan kembali. Mungkin namanya dulu ada Windows lagu, tapi di dalam pemrograman di Windows ID nya itu namanya Windows di 9 di dalam. Jadi beda antara yang tertulis fisik dan ini juga ya nanti di program itu. Saya juga waktu pertama kali ini itu tahun 2011 sampai 2012 juga saya sempat tanya-tanya ke yang beli kita yang jual gitu. Pak itu kenapa Mas ya saya mau Mas ini Mas ini Mas itu kenapa tulisannya di Windows itu tapi saya pilih biar ini kan ada detailnya Windows double apa namanya di sini ada double media pro dan lain-lain itu ternyata tidak ada di maksudnya tidak cocok dengan program dia bilang Pak itu kalau di fisik namanya di dalam tapi di program ini ada konsepnya itu di sini. Jadi itu juga harus diperhatikan kadang-kadang hal-hal yang sekarang itu kemudian membuat kita frustasi juga. Baik, ini adalah contoh dari sistem atau kontrolnya tadi ya. Nah, saya kira tidak perlu dibahas lebih detail karena kawan-kawan sudah terkait dengan mikrokontroller sudah mengatakan itu dalam sebagian kasus proyek. Nah ini juga sudah kita bahas di pertemuan kuliah mikrokontroller. Mikrokontroller itu apa? Kita ada sudah. Baik, sampai jalan ya sebentar, saya minum dulu. Nah, kita lanjut lagi. Ini pengertian mikrokontroller di sebentar sudah kita bahas, tidak akan bahas terlalu banyak. Intinya adalah mikrokontroller itu sebenarnya produk dari mikrokontroller. Kalau kawan-kawan punya laptop kemudian penambahan dan lain sebagainya, terus ada mikroprosesor yang entah itu Ultra 3, 7, 5 atau lain. Atau yang sebelumnya dari saya kan Core i7. Mungkin ada yang kayak i7 sekian gitu ya. Itu kalau kawan-kawan buka itu cukup besar ini ya ukuran. Mungkin seperempat dari
dari sebuah Arduino Uno 1 kali. Tapi mikrokontroler yang kita pakai sini itu sekitar sekecil itu. Makanya di tulisannya mikrokontroler itu biasanya lebih kecil daripada si mikroprosesor. Tapi karena di dalamnya sudah ada dia, itu jadi seolah-olah dia lebih powerful. Bahkan kalau yang sekarang ada di dalam sekarang itu yang disebut S4J itu sudah bahkan lebih kecil dari laptop kita, dari laptop kita. Nah, di situ kan bisa face recognition, bisa finger scanner, bisa voice note, segala macam sudah ada di situ lengkap semua. Jadi kadang-kadang lebih canggih daripada si kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah sebutkan tadi. Nah, ini mungkin yang menarik adalah ABC dan DAC. Nah, di dalam si mikroprosesor ini sebagian mikrokontroler itu dia namanya ABC onboard, analog digital converter yang ada di dalam itu. Nah, kalau misalkan Arduino Uno itu dengan Atmega 328 itu sudah keluar pas ujian yang selesai. Atmega 328 itu punya port analog ada berapa? Biasanya ada 6. Tulisan di sini ada A0 sampai A5. Lihat. Untuk memastikan. Ya, langsung saja lihat ya. A0 sampai A5. Namanya analog pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau digital itu dia mulai dari 0 sampai 5. Artinya ada 6. Nah, itu yang kemudian kita bisa gunakan untuk analog ke digital converter. Kenapa? Seperti misalkan waktu kita praktek digital converter itu ada nanti yang record seperti pengumuman radio ya, perkembangan dari itu kemudian dia menunjukkan angka tertentu itu kemudian data analog yang dibaca oleh analog port ini. Saya lupa apa dulu kita berbicara sampai ke situ ya. Itu dia. Habis itu kemudian kita jadikan dia delay untuk buzzer ya. Jadi misalnya diputar kanan dia tapi kalau diputar ke kiri nanti delaynya jadi di kencang ini lalu seperti itu ya yang dimaksud dengan ADC. Termasuk kalau misalkan kalau di handphone kawan-kawan sekalian kan biasanya ini WA suara apa namanya voice note ya kawan-kawan ini tunggu 2 menit lagi berjalan sampai motor saya jangan sampai bukan handphone ya jadi kalau naik motor ya motor aja saya sebelumnya motor kalau mau bikin voice note sebelum jalan kita kira untuk motornya untuk sebelum motornya stabil baru kirim voice note kita 2 menit sana atau ya jangan sambil jalan bahaya kemudian kalau pas lagi polisinya lagi ya kan kalau polisinya lagi jalan biarkan aja gitu kan tapi kalau misalkan polisinya lagi aja bisa klik gitu apa pak jadi beda undang-undang ya berapa ya itu 2 atau berapa tahun dulu ya itu ya tadi yang voice note yang ada di handphone kita itu adalah proses yang terjadi analog to digital conversion atau analog digital converter yang ada di handphone kita yang melakukan itu dan itu ada di tadi pas di tes SOC ya atau mikrokontroler. Jadi dari suara kita yang berubah suara analog kita ada gelombang suaranya kan? Kemudian diubah menjadi data digital dikirim secara digital dari Brian ke Mahajir dari Brian ke Rijal saling belakang seperti itu. Lalu kemudian oleh Rijal buka lagi itu adalah data digital atau analog kebalikannya digital adalah konverter dan seterusnya. Nah ini ada bagian 32 ya. Yang kita pegang saya pegang ini adalah 328 atau bagian 328 yang saya perlihatkan atau bagian 32 4 sudah ada di sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya tidak apa sambil di WA kalau orang kerja Pak sambil tapi kalau zaman saya kuliah dulu kan karena tidak punya handphone ya saya beli ya jadi handphone sudah saya hampir lulus dan handphone yang tahun saya lulus itu 2003, 2002, 2004 itu handphonenya hanya bisa WA dan telepon tidak ada itu tidak ada WA ada saya sendiri juga enggak
hanya itu. Saya punya handphone yang ada sebenarnya tahun 2010-an kalau tidak salah. Itu juga hanya sebagai fitur dari handphone layar itu yang ini. Jadi kalau saya handphone segini ya, tapi bukan handphone Android, Android itu baru pada. Jadi layarnya kecil gitu. Itu hanya pojok-pojoknya aja, hanya pengguna tertentu aja yang bisa disentuh. Nah, tidak semua layar di bagian itu yang bisa disentuh. Kalau yang sekarang itu kan smartphone kan bisa gitu kan. Sekarang belum waktu itu kan. Jadi kemudian kalau Android pertama yang saya punya mereknya Axio, misalnya seperti merek laptop. Hipokrat berapa gitu. Dia yang pertama kali. Harganya mahal sejuta paling sedikit. Padahal Androidnya lebih satu. RAM-nya 512, ROM-nya 1 GB. Kalau tidak salah jadi. Atau sebaliknya ROM-nya setengah juga. Jadi 12 GB ya, 12 GB. Dan katanya kalau sekarang begitu sudah kemana-mana dan gampang tidak. Apa namanya menekan ini? Kira itu ya. Jangan pertama kali begini. Kalau tidak salah itu 2011. Baik, maksud saya tadi terkait dengan kalau zaman saya dulu itu tidak ada kita sambil kita. Karena pada itu yang terlibat misalnya dengan kawan sebelahnya itu kan kawan belakang kawan ngomong secara virtual itu kan. Ya, itu dalam pondok tapi juga kan enggak. Saya kira nggak ada yang berani walaupun dulu ya punya handphone kemudian handphone jual besar. Kan dulu sudah saya sendiri kalau nanti yang belum ada handphone jadi nggak ada yang karena kalau handphone kan harus pakai telepon berkabel dari sini. Kita lanjut lagi mikroprosesor itu sudah ada di laptop kawan-kawan sekalian. Alat SoC bahasa ini saya tidak bahas terlalu detail. Kita lihat kalau kawan-kawan itu kan punya yang rata-rata sekarang ya Intel kemudian dengan AMD. Tapi sekarang ada yang mungkin nggak entah ada yang sebenarnya yang belum. Saya berkeinginan juga punya mudah-mudahan itu laptop yang berprosesor SoC. Nah, yang review ini. Jadi laptop yang pakai Snapdragon prosesornya. Ada yang ada. Nah, jadi karena sekarang itu handphone itu kan lebih canggih dari si laptop. Jadi mereka coba kemana? Benar-benar kalau misalnya si laptop itu dipakai yang prosesornya smartphone itu, ada sih. Kan buktinya kan bisa kan tablet yang besar yang memiliki 8 inci, 9 inci, 11, 12 ini ya 12 inci itu kan sudah pakai itu juga kan dari prosesornya. Tapi yang mereka pilih sekarang bagaimana kemudian itu nanti bisa mengoperasikan sistem operasi seperti Windows, seperti Linux, dan yang belum. Jadi sementara aplikasinya itu masih pakai Android. Hanya saja seperti Microsoft itu sudah dibuatkan mereka kompatibilitas dengan Android. Jadi Android tetap sebagai sistem operasi ya. Karena arsitekturnya mungkin ada belajar arsitektur dan dari sistem komputer ya. Arsitekturnya dari prosesornya si smartphone kita itu cocoknya untuk Android gitu kan, atau yang punya iPad atau itu punya Apple itu sistem operasinya apa? Hah? Mac ya? iMac ya? Nah ini itu cocoknya itu belum cocok misalkan arsitekturnya dari SoC smartphone kita untuk sistem operasi Windows, Linux, seperti itu yang gitu. Jadi kemudian mereka masih coba kembangkan. Saya kira beberapa tahun ke depan itu sudah marak sekali ya laptop yang kemudian berisi handphone SoC tadi ya. Jadi isinya Snapdragon seri sekian, seri 8. Jadi dari sisi efisiensi daya juga sangat efisien dan konservatif daripada belum prosesor yang ini. Kan misalkan Rijal nih main game di handphone, dia situ kayak apalagi ini itu kan pakai handphone aja kenceng kan? Ada sampai 100 fps itu dia. Artinya kalau misalkan itu dipakai untuk kemudian laptop pengolahan gambar dan video itu kan tidak masuk di akal ya. Dan ternyata benar. Apalagi mereka bekerja sama dengan Indonesia, saya ini kan sekarang jadi perusahaan nomor 1 di dunia.
Di bawahnya saya lupa, nomor 3-nya Intel. Jadi sekarang di dunia itu yang paling menguasai itu semiconductor lah itu ya, atau chip-chip segala macam atau sistem terkait dengan elektronik itu dia yang paling tanya. Bukan promosi sih, tapi kebetulan saja informasinya seperti ini. Baik, kita lanjut sistem on chip. Kawan-kawan sudah pegang, saya kira tidak perlu kita jelaskan lebih detail dan sudah kawan-kawan memanfaatkan tadi bagaimana kemudian sistem on chip ini atau microcontroller versi handheld ya, atau microcontroller versi Android ya, atau versi Mac ya, atau versi iPhone tadi itu kemudian sudah ada di tempat kita ya. Nah ini yang SoC yang dipakai di robotika juga adalah ini. Kita pakai Intel Galileo Gen 2 dengan prosesor Intel Quark namanya, Intel Quark, bukan Intel pakai setan, pakai itu kan, Intel Quark. Kemudian ini RAM-nya 512 mega. Akhirnya ya, itu juga ya. RAM-nya Simbaya itu 16 mega ya. Kalau setengah giga itu masih 5. Kemudian kalau storage-nya dia pakai, kalau salah SSD, kata pakai micro SD, saya lupa. Kayaknya micro SD gitu. Ada di sebelah bawah ini, tidak kelihatan ya, di bagian bawahnya ada slot micro SD. Itu yang kemudian kita gunakan. Jadi dia ROM-nya pakai itu, tidak pakai ROM internalnya yang ada, saya lupa apa namanya. Tapi untuk menyimpan programnya dia pakai micro SD. Itu yang digunakan di robotika. Salah satunya ya. Kemudian FPGA, saya tidak bahas ini karena kita tidak bisa praktekkan. Saya juga tidak kemudian pernah mempraktekkan dulu. Kemudian nanti teman-teman bisa coba cari tahu FPGA itu seperti apa. Jadi kita tidak pakai karena kita tidak punya. Walaupun harganya sudah semakin murah sekarang, tapi tampaknya tidak cukup berkembang dengan pesat. Dibandingkan dengan microcontroller ini dia kalah jauh karena microcontroller sekarang itu kan sudah open source ya. Jadi orang membuat program itu bisa di-upload, bisa dipakai oleh siapa saja secara gratis. Nanti orang suka. Mungkin FPGA itu termasuk yang sendiri berbayar ya kalau misalkan mau program segala macam. Nah perangkatnya juga mana? Karena kalau misalnya pakai Android ini kan, pakai Android mungkin 50.000 sudah dapat ya. Bisa program semaunya kita. Kalau FPGA sekalian mungkin masih ratusan ribuan ya. Nah ini salah satu dari chip FPGA. Field Programmable Gate Array. Jadi kalau ada yang belajar biologi informatika, ada yang belajar digital atau dulu ya, kan nanti ada gerbang informatika yang kemudian kita bisa program di sini di FPGA. Tapi kita tidak gunakan itu karena terlalu ribet ya. Kalau saya tidak sayang. Baik, ini beberapa komponen yang lain ya. Selain tadi ada Intel Galileo, ada lagi Android. Android ini banyak digunakan oleh orang-orang yang mahasiswa di UI. Tahu UI Jakarta ya? Karena ada UI itu Jogja. Ini UI saja, saya sudah di sana. Mereka banyak menggunakan ini. Kenapa mereka menggunakan ini? Waktu saya penelitian antara 2014 sampai 2019, saya menggunakan Raspberry. Kata pembimbing saya, itu Raspberry sudah digunakan ini. Kamu cari yang lain saja, bebas. Cara ini pakai Android gimana Pak? Android itu sudah termaknya asli sekali banyak dipakai oleh orang-orang UI. Jadi UI banyak pakai itu. Itu microcontroller Android yang buat Android ya, itu jutaan yang kecil di UI. Dan itu dipakai oleh orang-orang UI. Dan kemudian kalau si UGM terlepas dari kontroversinya sementara ini ya, UGM itu pakai ini. Jadi dia di lab yang saya gunakan itu ada yang rakit itu ada kalau saya beberapa puluh Raspberry, jadi kayak microcontroller di kepala gitu aja. Ditumpuk gitu seolah-olah membentuk komputer data yang namanya server gitu. Jadi komputer mini yang ditumpuk dan di program untuk kemudian bisa bekerja secara paralel. Anggap misalkan kita punya kemudian untuk 10 kita suruh ini mengenai sensor jarak ini
Ini namanya LCD-nya, ini namanya bagi-bagi seperti itu. Saya punya Raspberry Pi ini, tapi saya tidak bawa. Itu yang versi yang pertama, versi yang awal. Nah, berikutnya di ini saya kira sudah sangat juta umat ini. Sudah mulai mengantuk ya. Dari sini sudah mulai lapar. Jam berapa sekarang? Salah satu. Jam 12 lewat. Ini sampai jam 1 ya. Bisa lagi ya. Kayaknya sudah juga nih. Cuma yang sudah diberikan waktu kita menabrak judul. Jadi saya juga harus menghabiskan biar tidak mengoreksi waktu kamu menghabiskan ini. Mohon maaf kalau ada yang harus dia mau sholat dulu. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke, kita teruskan dulu. Ini tadi controller, aktuator. Nah, kita sekarang coba masuk ke yang materi berikutnya. Saya stop dulu yang ini. Kemudian kita masuk ke sini. Mudah-mudahan selesai. Jadi saya kebut ini materinya biar nanti minggu depan kita sudah bisa masuk praktikum ya. Baik, kita lihat lagi. Oh, belum bisa. Alhamdulillah. Oke, nunggu dulu sebentar kita. Masuk, saya tutup dulu plotting ini ya, plotting ini. Baik, kita langsung ke sensor aktuator. Tadi sudah kita singgung ya. Sensor itu apa namanya? Ini bentuknya yang kita gunakan adalah HC Solar. Ini harganya cukup murah. Kalau yang mahal itu ini di bahan itu. Kalau sekali salah pasang mungkin PCC dan mobilnya itu masalah. Itu bikin mobil juga kalau saya ada berapa yang 200 ribu. Dulu saya punya 8 nih. Baik, kita lanjut lagi ya. Kali ini harganya cukup murah. Kalau tidak salah 25. Nanti kalau kawan-kawan sudah mencoba antara yang mahal itu dengan yang ini, kita tahu ya. Tapi biasanya dari sisi operasi ya. Operasi kecepatan mereka juga beda. Terutama di operasi kalau saya. Kemudian juga sudut dia bisa menurunkan. Kalau misalkan yang mahal itu bisa fokus sudutnya agak sempit gitu. Jadi misalnya gini, saya mengukur jarak sebenarnya untuk jarak si Rijal gitu. Tapi pada saat yang mereka ini dari si Hermi itu sih juga ada teksturnya dia terlalu lebar dari sudut ini ya. Padahal saya yang mengukur jarak si Rijal, tapi Hermi juga kan. Kalau yang kemudian yang saya punya mahal itu dia fokus di depan, dia Rijal aja. Tapi yang lain kita juga ada. Yang saya mendeteksi kita kemudian si dia juga ada. Seperti yang banyak apa namanya pengalaman ekonomi seperti itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan sekarang saya gunakan sensor yang tadi ya, yang namanya SR05 itu di ada deteksi lain gitu. Kalau menggunakan ini, pipanya harus besar, pipanya harus 4 inci ke atas. Ini manusia karena tangannya terlalu lebar. Kalau digunakan sensor ini itu jarak deteksi lainnya hanya mungkin 1 meter 10 cm. Padahal yang sekali kita harus melakukan ini dengan dasar yang tadi, dasar yang 105 yang dimaksud itu 1,5 meter bisa dengan 4,5 inci. Kalau mau lihat baratnya dan di tempatnya segini sebelah selatan ini kan orang barat, sebelah selatan di belakang itu kan ini kan bagian baru selatan ya, mereka menyeberang jalan bagian baru selatan. Baik, kita lanjut lagi ya. Oh, ini sudah materi sebelumnya. Sekarang tadi juga sudah. Kita masuk ke sensor dan aktuator. Coba sekarang baca dulu ya ini. Berapa detik? Ini adalah coba kawan-kawan perhatikan ya. Sama saya mungkin sedikit. Jadi pengertiannya ini device that detect changes in electrical or physical other quantities and thereby produce an output as acknowledgement of the individual. Nah, ada yang bisa artikan itu secara umum ya, secara
kalau salah mengartikannya saya mau dikoreksi. Sebuah perangkat atau sebuah alat yang mendeteksi perubahan secara elektrik atau secara fisik dari sebuah kuantitas yang kemudian memproduksi output atau keluaran sebagai reaksi atau dampak dari perubahan kuantitas tersebut. Jadi misalkan kalau sebuah karet ya, sebuah karet ini bukan tarik karet. Itu kan kalau kita ukur secara fisik seperti ini tanpa kita lakukan apa-apa, dia berukur misalnya 10 cm. Kalau karet saya tarik, ini bisa jadi 20, 30, 40, 50, bisa jadi putus. Ada analisa. Nah, sensor tidak seperti itu. Kalau misalkan dia sensor untuk kemudian mengukur misalkan tekanan, kan ada batasnya. Kan kalau timbangan orang menjual buah di pasaran itu kan, selain yang kita ya, yang pakai karet itu kan biasanya ada batas ini ya. Misalkan kalau dia sudah mentok ke bawah, kayaknya dia sudah mentok. Itu anggaplah 10 kilo gitu. Sama seperti itu juga. Nah, kalau juga sensor yang digital, seperti juga untuk sensor tekanan, maka dia akan juga mengalami tekanan tertentu sehingga kemudian ada perubahan fisik, pasti ya perubahan fisik dari sensornya untuk secara elektrik. Jadi kalau secara elektrik itu jelas ada perbedaan. Kalau dia nanti mengalami perubahan resistansi. Kalau misalkan di waktu kita kuliah di komputer, kan ada kita bicara 0,9 jadi ya, itu udah ada perubahan resistansi. Resistansi itu artinya pertama putar ke kanan, dia mungkin akan berresistansi 0. Kemudian kalau misalkan kita putar ke kiri, dia akan berresistansi 10.000. Berarti yang kemudian yang terjadi. Jadi perubahan itu yang oleh sensor juga alami ya, seperti misalkan ini. Tapi kalau yang sekarang saya pegang ini sensor yang sudah kemudian mengalami modifikasi. Karena sensor itu sebenarnya salah satu ini. Jadi sensor yang di sini adalah salah satu. Di sini ada tulisannya sensor ya. Oke, kita lihat sendiri. Nah, jadi ya, ini sudah, ini bahasa Indonesia ini. Oke, kita lihat dulu, kita sebelum jalan. Nanti beda, itu kalau kita lihat lagi tipe sensor ini. Jadi saya katakan tadi yang di tangan saya ini ada sensor ultrasonic yang kemudian yang sensornya sudah kemudian isi seperti ini. Prinsip kerjanya kalau misalkan gini ya, sederhananya. Kalau saya ingin mengukur jarak saya ke rijal Starling yang belakang, rijal Starling. Jadi kalau saya mengukur itu, saya mengukur di mana ya? Cara salah satunya misalkan saya menarik tali, gitu ya. Saya tarik tali dari rijal, saya menumpang. Tapi kalau yang kita disuruh atau diminta untuk memanfaatkan dari kelas ini, maka saya akan hitung seberapa ubin yang ke kanan saya sendiri, kemudian seberapa ubin yang ke sana. Jadi dari atas saya di sini, kemudian saya ada 10 ubin. Artinya dari saya berdiri ke level sungai ada 10 ubin. Ubin itu kurangnya 40 cm. Berarti dari saya berdiri ke situ 4 meter. Kemudian saya akan menghitung lagi ke sana. Kalau ke sana itu kira-kira sekitar 5 meteran ya. Maka saya akan hitung secara hukum kita beras. Lihat berapa sisi miringnya. Berarti dari saya ini adalah akar C kuadrat sama dengan ditambah dari sini jadi 4 meter 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat berapa ini? 36 ditambah 16 kemudian 36 ditambah 24 ya ini juga berarti berarti 36 ditambah 16 berapa 16 52 di atas kan. Nah, nanti kalau akan mampu sekitar 5 meteran kurang lebih ya. Kalau 49 kan itu kan kita itu kalau 49 itu 52 berarti lebih dari 7 meter kurang lebih ya. Kita tidak tahu karena kita tidak menggunakan meter. Kalau data-data kan 4 kan 7 kali 7 pakai 9 tadi 52 berarti. Nah, berarti kurang lebih 7 sekian meter di antara saya dengan si jalan. Berarti kita tahu kalkulasinya. Nah, kemudian dengan menggunakan ultrasonic itu apa yang dilakukan? Jadi
sini adalah buat proses memberikan sinyal ultrasonik, kemudian nanti akan ditangkap pantulannya. Jadi ini pengirim, penerima. Di sini biasanya T transceiver, di sini R receiver. Jadi saya akan kirim sinyal itu sana. Kemudian saya akan tunggu berapa lama dia pantul. Nah kalau nanti dia terima berapa misalkan saya kirim selama senter misalkan 1 milidetik gitu. Jadi kemudian berapa milidetik berikutnya dia akan kebaca di sini. Nah menurut saya kebaca selama 1 detik sahabat saja. Jadi setelah ada konferensinya itu kemudian kalau diterima dalam 1 detik dengan sinyal 1 milidetiknya ya, maka itu biasanya adalah kita meter misalkan seperti itu. Tapi secara fisik itu tidak bisa mengukur jarak sejauh itu. Sehingga saya itu sekitar 3 meter jarak maksimal. Tapi kalau ada yang sampai itu mungkin pakai dasar yang lain. Nah itu prinsipnya. Nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan sensor itu. Nah ini ada sebuah contoh. Nah kemudian ada satu yang pertama adalah electric current untuk sensor-sensor ya. Jadi ini untuk sensor yang mengukur arus listrik. Contoh sudah tulisannya. Saya kira kalau di kos atau di rumah kan ada meter KLN ya kan? Ada meter kos atau kalau ada kos ya. Pakai meter sendiri akan adanya kosnya meter sendiri akan bergabung dengan rumah itu kosnya. Jadi macam ada meter listrik. Ada. Ada itu berarti dibatasi berapa? 420 atau 900? 900. Itu besar 900 itu berarti 4 angka bisa itu. Pernah tidak? Itu bisa jadi 4. Karena 4 dikali 220 sekitar 880. Nah, itu daya yang kemudian dijadikan oleh si pemilik kos dan juga PLN ke kadek sebagai mahasiswa ini. Artinya kalau nanti kadek pasang AC, pasang setrikaan, pasang rice cooker, pasang apa lagi ya yang dipasangkan layar misalnya itu sedikit jelek gitu. Kenapa? Karena arus yang dibatasi adalah hanya maksimal 4. Anggap misalnya ya rice cooker 1 ampere, setrikaan 1 ampere, kemudian air dryer 1 ampere, apalagi 1 ampere. Itu sudah mampu. Jadi kalau sudah mendekati 4 ini sudah apa istilahnya? Jadi dia sudah. Dan karena ada elektrik karena sensor. Jadi di dalam yang tercari itu ada sensor arus listrik. Jadi kalau misalkan lebih dari 4 ampere dia akan hidup. Kalau di sini itu ada 8 tahun di belakang kita itu bisa jadi 16 ampere itu 10 sampai 16 bisa lebih. Karena pengaruh arus yang diizinkan lebih dari itu ya. Baik, ada lagi yang radio sensor potensial. Contohnya apa ya? Pernah nanti kalau kadek terkoneksi ke STB atau WiFi di kosnya ada WiFi ya? Ada. Jauh nggak dari kadek itu atas sekolahnya? Dekat ya? Nah kalau misalnya kadek berada di kos itu amati bar dari WiFi itu. Misalkan perlu gitu ya dari paling bawah, sebab 6 gitu ya 6 bar. Kemudian kalau misalkan kadek jalan dari depan kamar kos ke halaman rumah sampai beberapa kilometer itu sudah mulai berkurang. Yang dia dilakukan tadi adalah deteksi elektromagnetik ini. Jadi di dalam handphone kita itu deteksi seberapa kuat kemudian dia mendeteksi atau menerima sinyal Wi-Fi atau koneksi sinyal Wi-Fi itu kemudian diindikasikan dengan indikator Wi-Fi gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan amati itu kan ada indikator dari sinyal ISM-nya, ya kan? Ada di atas itu kontrol standar bahasa sini. Itu ada. Misalkan dia menggunakan signal lengkap atau signal sync, maka ada dari yang tidak. Apa atau paling banyak? Nah kalau dua berarti ada dua grafik di sini. Grafik adalah tadi deteksi ataupun sensor untuk elektromagnetik atau magnetik. Sebenarnya ada mana di sini ya? Atau belum pernah baca tadi ya. Kalau humidity ini adalah sensor kelembapan. Mungkin kawan-kawan yang punya handphone itu nanti ada informasi ya. Kelembapan misalkan leader, itu ada Google Leader. Coba Google Leader.
berapa kalau ada di Google itu apa ya biasanya Google cuaca ya. Jadi ada salah satunya yang menggunakan Google cuaca. Kalau di tempat kita mungkin nggak cukup tinggi ya. Beda hanya kalau misalnya di Arab sana itu humidity-nya rendah. Jadi bahkan kalau kita di Arab sana itu kita tidak berkeringat, tapi membuat kulit kita kering. Bahkan bibir kering, apa namanya kerongkongan kering. Akhirnya kalau kering itu kemudian rentan untuk masuk kuman-kuman, bisa batuk, bisa macam pilek. Maksud saya di badan kita tuh humidity itu jelas ada, tapi kalau misalkan praktik secara fisiknya itu kemudian bisa diimplementasikan misalnya di rumah wala ataupun kalau yang kemarin mahasiswa itu membuat namanya terarium ya, seperti rumah untuk binatang amfibi atau binatang lautan. Jadi kan mereka harus tinggal di tempat yang cukup kelembabannya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian juga cukup cahayanya. Jadi waktu itu mahasiswa membuat kebetulan dengan saya yang dia menggunakan sensor suhu, sensor cahaya dan juga sensor kelembaban. Jadi 3 sensornya dia buat, kemudian dia kontrol. Kemudian kalau misalnya nanti kelembabannya terlalu tinggi, dia akan berikan lampu atau kipas untuk melakukan pengamatan dia tidak terlalu lembab. Ini seperti ya. Ada untuk sensor ini bisa dipakai untuk mendeteksi tekanan aliran air atau aliran udara. Pressure sensor juga seperti itu. Saya agak cepat karena waktunya sudah lewat dari Juhur. Ada yang punya pompa air di luar. Kalau di atas yang baru kan rata-rata punya pompa kan. Pompanya hidupkan mana atau dikirimkan ke dalam rumah? Tidak. Otomatis itu karena pakai belum dan belum pakai sensor dia tidak boleh digunakan. Kalau di rumah saya karena dia pakai PDAM, saya waktu tidak pakai sensor tandem. Dia pakainya pressure switch atau pressure sensor dan juga flow switch. Jadi kalau saya tidak tarik, kemudian sensor itu memerintahkan pompanya mati. Dan kalau ada tekanannya tinggi, dia kalau pressure sensor yang di pompa air itu kemudian dia akan menghasilkan juga pompa mesin pompa. Maksudnya kalau tekanan tinggi itu semua kanan tertutup, kan? Semua kanan tertutup, kemudian kan tekanan udaranya kan kencang tuh di dalam itu, kalau kencang, kemudian nanti di sini ada magnetnya yang kemudian membuka koneksi ke listrik untuk mesin pompa. Jadi kalau di rumah saya dua-duanya pakai pressure media terlalu tidak. Kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan pressure itu mesin sebaliknya kita pompa itu jadi cepat. Tapi kalau pakai flow sensor yang tadi, nah itu yang flow sensor itu akan berinteraksi masalah cepat seperti itu tadi. Ini bisa diatur sih karena ada setting ada, tapi harus membuka sensornya lagi. Jadi tidak mudah. Tidak semua orang kemudian paham caranya di kadang-kadang bisa malah dibuat gitu sensor ini. Benar rusak. Baik, itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi kalau misalkan kita menggunakan. Tapi di robot kita mungkin tidak akan menggunakan. Thermal ini tadi sudah. Oh ya bedanya. Tadi sudah ya sensor suhu ya. Banyak mahasiswa kita yang menggunakan itu untuk kemudian untuk keperluan penelitian. Proximity sensor yang ini. Nah, ini bisa pakai kan mungkin bisa pakai itu ada masih bisa pakai iklan merah. Jadi yang kami gunakan dulu pakai iklan merah karena waktu itu beli yang harga 500.000 tidak sanggup. Ini beli yang iklan merah yang harganya murah. Sebelum pakai iklan merah kita pakai yang lebih murah lagi. Kita pakai switch atau pakai saklar. Jadi kalau dia nembak, itu kan saklarnya bertekan kan? Nah, kemudian rambutnya mundur. Kalau dia besar, kalau nanti kita akan pasang ini kita pasang di depan. Di depan sini kita pasang ini ya. Kita akan coba. Jadi kita akan program. Jadi kita akan gunakan sensor. Kemudian ini sudah
lumayan murah dan si Prodi mau memberikannya. Kalau transfer yang 500.000 mungkin juga tidak akan diberikan. Mungkin saja yang 20 itu tidak jadi. Itu yang terus. Nah, itu ya, kita akan gunakan sensor proxy di sini. Nah, saya pernah menggunakan yang ultrasonic ini tengah, kemudian yang inframerah tengah, yang sangat tengah, yang merupakan adalah yang laser. Tapi kalau kawan-kawan pernah tahu mobil-mobil sekarang itu kan ada yang pakai lidar, ditempatkan di kaca depan, jadi kalau di atas, di belakang ada yang menghadap ke belakang. Ada di depan itu ada sensor lidar, itu sensor laser yang menembak ke depan. Jadi mobil-mobil sekarang sudah pakai itu, beberapa mobil yang kemudian bisa mendeteksi objek di depannya. Jadi dia tidak pakai ultrasonic. Kalau ultrasonic ini kadang-kadang terganggu atau kadang-kadang tidak praktis gitu. Programnya itu kalau itu bisa jadi programnya itu. Nah, yang jelas kita tidak punya itu. Kita tidak punya sensor juga karena harganya cukup mahal. Harganya kalau yang untuk program itu sudah 3 juta, 3,5 juta. Tapi kata Pak Pembangunan, Pak itu yang biasa, jadi mahal. Belum berapa 5 juta, itu bagus. Adalah kita tidak sanggup untuk menjadi itu. Bisa jadi ke depannya itu akan lebih murah. Nah, untuk peluang medianya di arah yang tadi untuk yang bidang tiruan, bahasa saya bidang tiruan, itu kita bisa pasang juga laser pointer yang banyak itu. Laser pointer karena yang warna merah aja ya laser kan. Tapi itu kan laser sebenarnya yang terlihat pada mata kita. Karena sebenarnya laser yang tidak terlihat pada mata kita. Jadi kalau misalkan yang bidang yang pasang di mobil sekarang itu tidak kita bisa lihat ya gelombang cahaya. Tapi kalau yang laser saya misalnya pakai pointer atau presentasi itu kelihatannya ada titiknya pada saat dia tembok atau di objek aja. Tapi saat kita lihat seperti ini tidak kelihatan. Tapi kalau sudah ada objek yang kemudian tembok atau orang atau apa itu kelihatan ada di sini. Nah itu juga kita pakai ya dengan brandnya di tahun yang lalu ya. Kita pakai sensor kita pakai lasernya aja ya untuk mengarahkan objek. Tapi belum untuk kemudian menangkap kembali sehingga dari pantulan biasa. Nah itu perlu kita tahu nanti kemudian bagaimana bisa tidak laser pointer itu kita gunakan sebagai identitas. Itu baru bisa itu sebagai bahan kemudian untuk sketch juga. Jadi banyak sekali yang kemudian bisa dikembangkan dari itu. Kalau misalkan dengan modal laser pointer yang tadi itu kan ini kita bisa beli laser lagi ya, laser LED ya. Tidak perlu beli pointer yang mahal 500 ribu berapa kita perlu beli titik atau laser jadi. Kita susun berkeliling itu bulat ini misalkan kita buat sebagai 25 laser gitu ya. Atau misalkan mau ditembak lagi kita batasi kita saja 10 gitu ya. Jadi kita pasangnya nanti receiver lasernya. Kemudian kita tambah pantulannya. Nah, kita bikin mediasi dia seberapa efektif dia untuk bisa mendeteksi objek di depan atau bahkan jaraknya ya berapa bagus. Kita bagikan dengan jadi pembandingnya adalah sensor ini tadi lidarnya dirakit sendiri, tidak dibeli yang harganya dari 500 atau yang lebih. Jadi kalau laser kali itu kalau laser sebenarnya kemarin itu tidak bisa. Kalau sebelum berapa ya? Sebenarnya sifat merah mungkin bisa cukup bisa 10 juga. Tapi hari itu, tapi belum tahu di antara apa tidak ada itu. Kita lanjut optical sensor, saya tidak perlu menjelaskan karena kalau tidak pakai optical sensor di handphone masing-masing. Ada yang pakai face, gitu. Misalnya kira di komputer bisa juga sudah saya dengan komputer dulu. Coba nanti fotonya dihadapkan ke handphone ya, gitu. Bisa nggak kamu pakai handphone? Ada sebagian yang mau nggak dari sana? Ya, ada yang apa? Tidak. Katanya ada yang mau enggak. Nah, kalau yang coba sekarang di analisis ini. Kalau yang mau menggunakan foto itu bagus atau tidak? Tidak ada. Karena orang bisa ngambil foto kita gitu kan. Jadi dia dapat foto. Pernah nggak registrasi pembayaran dirinya pantat tertentu? Enggak. Kita suruh diri ya, suruh banget, suruh tadi videonya. Artinya apa? Artinya kalau dia kemudian deteksi wajah itu bagian yang sering, maka untuk hapus
berarti itu medianya gitu. Jadi bisa tersenyum, bisa tersenyum, bisa apa ya, bisa. Jadi dia perlu beberapa detik untuk melakukan proses verifikasi tadi. Jadi kalau optical sensor saya kira kawan-kawan sudah menggunakan ya. Nah, kalau chemical sensor ini berarti aja kawan bisa ada sensor pH air itu yang kalau di pabahan penelitiannya terkait dengan tambak ikan. Jadi di tambak itu juga sensor motion, kelengkapan pH dan lain-lain. Dia kemudian bisa dikembangkan. Nah, itu saya tidak mengetahui kebetulan pabahan ini. Nah, maksud saya itu nanti kalau bisa kembangkan nanti lagi untuk perkembangan tugas lain ini. Misalkan nanti ada beberapa orang punya tambak, kadang bisa jadi tambak itu tidak tadi ya 2, 3 gitu. Kemudian mengintegrasikan banyak sensor itu menjadi sebuah informasi informatif gitu. Jadi ada SOP di situ, nanti sensor yang dipasang di tiap kolamnya itu mengontrol seberapa tinggi suhunya, seberapa lembab, seberapa tinggi pH-nya, kemudian nanti dikirimkan ke website. Jadi jadi orang kita tinggal nonton aja. Ini kalau satu terlalu basah atau terlalu asam nih, kita kita klik ke data. Baik, saya kira dulu ya yang saya sampaikan hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi karena sudah jam 1 saya mohon maaf tidak sampai jam 1. Kira-kira yang sudah mengantuk sudah harus bersolat. Dan insya Allah kita akan menggunakan apa yang kita akan coba dulu di tahun ini dengan sosialnya. Ini kan waktu kita akan bahas sosial. Kita akan coba dulu mengoperasikan caranya sensor. Kita gunakan dulu dengan menggunakan serial 4 Ini kabel USB-nya terlalu pendek ini. Kalau misalkan ada yang mau buka masjid, saya akan buka masjid kabel inter ya, kabel biar bisa digeser-geser karena kawannya lagi di sini, kalau ada sini bisa coba-coba gitu kan di depan meletakkan objek di depan seberapa akurat. Kalau misalkan memikirkan nanti saya kawan-kawan juga saya minta berukur seberapa besar derajat ini, derajat sensingnya. Lihat dia bisa mendeteksi fokus depan atau lebar di mana. Secara fisik bisa lihat di aplikasinya ya di manual. Ini nanti dari tahu derajat berapa derajat dia nanti mendeteksi objek di sana. Baik, saya kira dulu saya masih sudah hadir dari cara ini. Saya saat ini juga kalau saya ada di sini terima kasih Bapak. Lisensinya belum. Absennya sudah lah. Sudah. Sudah. Pak.